Mari bersama-sama kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak, mari kita mempersiapkan hati kita mau masuk bertemu dengan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Demikian firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita begitu besar, bahkan tidak terukur oleh apapun di muka bumi ini. Karena itu Bapak Ibu pada pagi hari ini mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita naikkan pujian, besar setiamu Allah Bapa.
kebaikan Tuhan begitu besar, bahkan begitu berlimpah di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita masih terus menyakiti hati Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak mari bersama-sama kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita mengambil waktu di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kudus akan mengampuni dan melayakkan kita kembali untuk datang ke hadapan hadirat-Nya. Karena itu mari bersama-sama dengan kerendahan hati kita mengampuni dosa kita di hadapan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami masih seringkali menyakiti hati Tuhan dan melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami telah melakukan hal-hal yang melanggar hukum-Mu. Kami lalai menyaksikan Injil-Mu yang dibawakan oleh Yesus Kristus ke dalam dunia. Kami lalai untuk memberitakan itu kepada sesama kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni dan melayakkan kami untuk boleh memberitakan kebenaran Injil-Mu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengaku dosa kami. Haleluya, amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita, mari bersama-sama kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dan melayakkan kita untuk kembali kepadanya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Dengan darah-Mu
dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Demikian firman Tuhan, mari bersama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru. Kita baca dari alamatnya terlebih dahulu 3-4. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membacakan ayat emas yang akan menjadi hafalan kita sepanjang minggu ini. Dan ayat emas ini merupakan ayat yang sesuai dengan tema gereja kita, yaitu bermisi. Kiranya mari bersama-sama kita membaca ayat ini dan menjadi perintah bagi kita bersama-sama untuk mau melayani sesama kita dan memberitakan Injil kepada sesama kita. Mari kita baca bersama-sama dari alamatnya terlebih dahulu. 3-4. Matius 20 ayat yang ke-8. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberitakan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Memberitakan Injil harus kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Kita mulai dari pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Setelah dari keluarga kita, barulah kita keluar dan memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan tempat kerja, bahkan lingkungan yang lebih luas. Pada pagi hari ini mari bersama-sama kita datang dengan keluarga kita. Kita mau berkomitmen untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan segenap anggota keluarga kita. Mari kita menyatakan komitmen kita naikkan pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Hati
Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, setiap kita yang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita juga akan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Pokok doa akan ditampilkan. Bapak Ibu silakan memperhatikannya dan boleh mendukung di dalam hati masing-masing, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena kasih dan setia-Mu begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami di tempat ini, bukan karena kekuatan hebat kami, tetapi karena anugerah-Mu semata. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga datang dengan segala permohonan kami. Kami mau menyerahkan bersama-sama untuk pertumbuhan iman segenap kami. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya setiap hari, kiranya kami juga semakin bertumbuh, mengenal Tuhan, hari lepas hari lebih baik lagi. Kiranya segenap kami juga mau terlibat di dalam seluruh kegiatan gereja, di dalam setiap ibadah-ibadah komisi yang ada, kami boleh terlibat, dan ketika di rumah kami juga semakin setia membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga setiap hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga datang ke hadapan hadirat-Mu, menyerahkan untuk komisi wanita dan juga komisi pria ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk setiap pengurus yang melayani, kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi mereka di dalam melayani Engkau. Tuhan juga memberkati segenap program yang ada, Tuhan kiranya memberikan hikmat supaya juga dapat dikerjakan dengan baik. Tuhan juga memberkati segenap anggota di setiap komisi, kiranya Tuhan menolong supaya semakin hari mereka juga boleh semakin setia, terkhususnya setia bersekutu di setiap jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk sekolah misi yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya memberkati setiap lembaga-lembaga misi yang membina setiap anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh memberitakan Injil kepada dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya sekolah-sekolah misi ini boleh menjadi wadah yang baik, tempat yang baik di mana anak-anak Tuhan boleh dibina hingga pada saatnya boleh keluar dan memberitakan Injil kepada sesama. Terima kasih Tuhan, segenap kami sebagai orang-orang Kristen pun kiranya Tuhan menggerakkan kami untuk terus setia, terus semangat memberitakan Injil kepada sesama kami. Kami boleh mulai dari keluarga kami yang terdekat. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kerukunan hidup di Nusa Tenggara Barat. Kiranya Tuhan memberkati di tengah berbagai perbedaan yang ada, kami boleh menjaga kerukunan, kami boleh menjaga kedamaian yang ada. Sebagai orang-orang percaya di lingkungan tempat tinggal kami, lingkungan pekerjaan kami, Tuhan menolong supaya kami boleh menjadi agen pembawa damai bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan boleh mendengar dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita juga akan diberkati dengan persembahan pujian dari komisi pemuda dan juga komisi remaja. Dipersilakan. Kau mulia, kau adil.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Komisi Pemuda dan juga Remaja. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita menaikkan pujian Mereka Perlukan. Pujian ini mengatakan bahwa di sekitar kita, di sekeliling kita, masih banyak orang yang perlu untuk mendengarkan Injil. Mungkin mereka tertawa bersuka cita setiap hari, tetapi jiwa mereka juga membutuhkan Injil. Karena itu setiap kita yang sudah mengetahui tentang keselamatan, mari kita beritakan itu kepada sesama kita. Kita naikkan pujian Mereka Perlukan. Tiap hari kutemukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka kasih Yesus yang besar sebagai
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini kita memasuki bulan misi. Tema kita angkat berkaitan dengan misi. Lalu ada gerakan dari Sinode GKT, saya terus harus mengingatkan, yaitu setiap kita mulai tanggal 1 Agustus sampai akhir Agustus mengumpulkan 1 koin Rp1.000. Jadi gerakan Rp1.000 yang akan dipergunakan untuk dana pelayanan misi, khususnya pelayanan misi di Pontianak dan Palangkaraya. Jadi mohon jemaat bisa mendukung. Jadi kalau hari ini tanggal 4, berarti kita harus sudah 4.000 gitu ya. Kalau satu hari 1.000, kita kumpulkan pada akhir bulan, semuanya kita akan serahkan ke Departemen Misi. Kalau lebih dari 1.000 ya tidak masalah, ya kita akan serahkan seperti itu. Nah, di dalam bulan misi ini saya harapkan kita senantiasa berdoa untuk pelayanan misi. Mari kita bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Saya akan membacakan ayat 9, jemaat ayat 10, demikian sampai ayat 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Biarlah kami sadar bahwa kehidupan yang Tuhan berikan itu punya tujuan dan maksud, punya misi yang harus kami lakukan. Biarlah kami diingatkan, diteguhkan, disegarkan lagi tentang kehidupan yang sudah Tuhan selamatkan dan apa yang harus kami lakukan. Kiranya Allah Roh Kudus memberkati setiap kami
memberkati suara hamba-Mu yang penuh kelemahan. Biarlah otoritas dan kuasa Tuhan saja yang bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Membentuk keluarga itu memang melalui perkawinan. Tetapi perkawinan itu bukan sebuah perayaan atas kesepakatan cinta dua orang saja. Bahkan pernikahan di dalam keluarga Kristen itu bukan sebuah pernyataan bahwa mereka itu sudah menjadi milikku, maka aku memasuki namanya pernikahan atau keluarga. Ketika kita membentuk sebuah keluarga, itu bukan hanya bicara saya menyayangi dia, ada modal emosi dan rasa cinta yang akhirnya saya membentuk keluarga. Bukan hanya itu saja tujuan daripada berkeluarga. Bahkan tujuan berkeluarga itu bukan hanya mengatakan bahwa saya cocok sama dia, saya sepikiran sama dia. Bahkan kita memakai bahasa Alkitab, saya sudah sepadan dengan dia, maka saya membentuk keluarga. Bukan hanya itu saja. Kita harus sadar ketika kita membentuk keluarga, berarti Tuhan itu punya maksud dan tujuan melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Pernahkah kita memikirkan ketika Tuhan sudah menciptakan semua dunia ini, lalu Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan berfirman kepada manusia ini, lalu Tuhan membentuk keluarga, dan Tuhan berfirman agar mereka itu bekerja memenuhi bumi. Artinya mereka itu punya amanat, yaitu ketika dunia itu diciptakan. Dan kalau kita membaca teks yang kita baca ini dilatar belakangi juga. Waktu itu manusia di bumi ini sudah rusak total. Lalu Tuhan punya keinginan akan kuhancurkan manusia-manusia ini yang penuh dengan dosa ini. Lalu Tuhan juga, saya katakan, menyisakan bukan satu orang, tetapi satu keluarga untuk dipersiapkan memasuki dunia yang baru, yaitu diwakili oleh keluarga Nuh yang kita baca. Jadi semuanya ini sepertinya Tuhan itu memang dengan jelas keluarga itu penting. Kalau kita bicara soal misi, itu kan bicara secara sederhana, itu misi itu mengutus. Kalau Adam dan Hawa diutus, lalu Nabi Nuh dengan keluarganya juga diutus. Dan bulan ini, di bulan misi yang pertama, saya ingin mengingatkan bahwa misi yang sebenarnya itu adalah dimulai dari keluarga. Bukan dimulai dari gereja, bukan dimulai dari program gereja, tetapi dimulai dari keluarga. Karena memang dengan jelas di dalam pemahaman-pemahaman kita bahwa gereja itu adalah, keluarga itu adalah gereja yang kecil. Hari ini fenomena kehidupan keluarga sungguh sangat memprihatinkan. Adanya fenomena modern seperti kawin kontrak. Fenomena modern perceraian. Kita mulai bimbang soal perceraian itu. Fenomena modern tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan tentang perselingkuhan secara onset maupun secara online katanya ya. Bahkan fenomena tentang LGBT. Ini gambaran bahwa keluarga itu mengalami satu krisis. Kalau keluarga yang demikian, apakah keluarga Kristen masih mampu menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Kita akan belajar pagi hari ini, belajar dari keluarga Nuh. Walaupun kalau kita bicara soal makanan, ini sisa. Tetapi kalau kita bicara sesuatu yang teologis, berarti Tuhan punya maksud dengan memilih keluarga Nuh ini. Tuhan punya alasan mengapa keluarga Nuh ini
dipakai oleh Tuhan untuk terus menjalankan misinya di dalam dunia ini. Kita akan rindu belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya tidak tahu kondisi keluarga kita bagaimana, tetapi selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, selagi kita diberikan kesempatan untuk berkeluarga, hari ini, apapun kondisi keluarga kita, Tuhan memanggil keluargamu untuk menjalankan misi Allah. Bagaimana caranya? Ternyata Tuhan sudah memilih keluarga Nuh yang bisa menjadi model untuk kita contoh. Memiliki kehidupan yang bagaimana agar dapat menjalankan misi Allah. Ayat 9, firman Tuhan mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Alasan yang pertama, Nuh memiliki kehidupan spiritual yang baik. Inilah kenapa keluarga ini dipakai oleh Allah untuk menjalankan misi. Istilah benar itu artinya secara hukum, secara tujuan hidup, secara perilaku. Keluarga Nuh ini adalah keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar tentang kata tak bercela, itu artinya Nuh itu hidup tulus, taat kepada firman Tuhan. Bahkan di dalam versi Alkitab King James Version itu mengatakan dia itu orang yang perfect, orang yang sempurna. Bukan berarti sempurna itu tidak ada kelemahan, bukan. Tetapi sempurna menurut standar Allah, standar yang berlaku pada zaman itu. Di mana orang-orang sudah bengkok, tetapi dia tetap hidupnya itu dikatakan hidup benar secara hukum, hidup benar secara perilaku, hidup taat pada firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, Nuh hatinya tidak bercabang, Nuh tidak mengabdi kepada dua tuan. Oleh karena itu pantas Nuh dikatakan orang yang sempurna, tidak bercela. Dalam kesimpulannya berarti Nuh itu memiliki spiritualitas hidup yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Tidak mudah. Pada zaman itu semua orang berdosa. Semua orang melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Semua orang berlaku amoral. Tetapi Nuh ini memiliki kualitas hidup yang berbeda. Dia benar dan tidak bercela. Nuh tidak ikut-ikutan. Nuh tidak ikut arus. Nuh seperti mungkin digambarkan seperti ikan asin. Ikan asin itu kan ikan yang hidup di laut. Tetapi Nuh tidak ikut asin. Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ibarat seperti seorang karyawan, itu mungkin bosnya itu akan begini. Bosnya itu akan berkata, dia adalah karyawan teladan di sini. Dia datang tepat waktu, pulangnya selalu paling lambat. Dia tidak pernah ngomel soal gajinya. Yang dia bicarakan tentang kemajuan perusahaan. Tidak ada cacat celah untuk dia. Mungkin itu kata-kata bos kepada karyawan yang boleh dikatakan hidupnya itu benar dan tidak bercela. Pasti karyawan itu ada kelemahannya, tetapi bosnya bisa mengatakan dia itu on time, pulangnya terakhir. Dia tidak pernah mengomel, tetapi dia itu adalah selalu memikirkan bagaimana mengembangkan perusahaan. Ini adalah gambaran kehidupan spiritualitas yang berkualitas. Dan keluarga yang demikian inilah keluarga yang bisa dipakai oleh. Nah ini sudah dikeluarkan. Ada satu catatan peringatan. Peringatannya berbunyi demikian. Uang ketika habis bisa dicari. Ilmu ketika telat didapat masih bisa dicari. Tapi kesempatan berbakti kepada orang tua ketika telah lewat, ia takkan bisa kembali lagi. Setuju? Ini tulisan di truk ya, ini gambar truk ini.
Daripada truknya itu diisi macam-macam, ditulis macam-macam ya, ini juga menjadi pesan moral. Ini bukan saya naik mobil lalu saya foto, ini tidak ada ini ya. Ini teman saya ngambil truk ini jurusan dari Jawa ke Bali. Jadi difoto dari kira-kira dari situ Bondo gitu. Ya, foto terus kirim ke saya. Lalu kirim ke saya cuma komentari, untung aku sudah tidak punya orang tua. Bapak Ibu, spiritualitas keluarga Kristen adalah keluarga yang baik. Kata baik di sini artinya kita dapat menjadi kesaksian buat orang lain. Secara khusus yang sering kita hadapi hari ini adalah bagaimana kita mengasihi orang yang ada di dalam keluarga kita. Itu menjadi sebuah kesaksian. Tulisan ini mengingatkan kepada kita supaya kita ini belajar senantiasa memperhatikan keluarga kita. Di situ ada kerukunan, di situ ada kerjasama, di situ ada kepedulian, di situ ada kejujuran, di situ ada saling membantu, saling menolong. Itulah yang sebenarnya panggilan kita menjalankan misi Tuhan. Misi Tuhan, yaitu kita ini punya kualitas hidup yang baik, spiritual yang baik, moral yang baik, kasih yang melimpah kepada orang-orang lain, secara khusus dimulai dari keluarga kita. Maka saya harus mengingatkan kepada kita, mengasihi orang yang ada di sekitar kita, itu adalah bagian daripada misi Allah di dalam keluarga kita. Secara khusus bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua yang masih hidup, itu adalah menjalankan misi Allah di dalam dunia. Maafkan ini, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan memuji, mungkin dengan mengangkat tangan, berdoa dengan luar biasa, tetapi kita menelantarkan keluarga kita. Kita membiarkan orang tua kita. Lalu orang lain lihat, kok seperti itu? Beda di gereja dengan di masyarakat, dengan di rumah. Kita tidak bisa menjalankan misi Allah di sini. Justru misi Allah itu kita lakukan dengan hidup benar, dengan hidup tidak bercela, itu dimulai dari keluarga kita. Bagaimana kita bisa disebut suami yang baik? Suami yang menjalankan misi Allah. Kalau baiknya itu, maafkan ini hanya di gereja saja. Kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak akan maju kalau seperti itu. Banyak wanita-wanita yang memendam penderitaan, yang memendam isi hatinya, karena suaminya tidak baik, tidak benar di rumah, di luar kelihatannya baik, selalu berdasi, bajunya batik mungkin, ya toh? Ngomongnya, tetapi di rumah tangga. No, bukan seperti itu. No, memiliki kehidupan spiritual yang baik. Ini dikatakan oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Oleh firman Tuhan. Nuh itu hidup benar dan tidak bercela. Ini bagian menjalankan misi Allah. Jadi kita perlu terus merenungkan. Terus membentuk kehidupan gereja kita. Dimulai dari misi di dalam keluarga. Ada orang mengatakan, kalau keluarganya baik, secara otomatis gereja itu akan baik. Tapi kalau keluarganya penuh, gereja itu menjadi tempat pelarian saja. Pelarian. Untung tidak lari ke tempat-tempat lain, larinya ke gereja. Ini tidak benar juga. Gereja seharusnya menjadi tempat bersama-sama kita dibentuk menjadi spiritualitas yang baik, bukan hanya di gereja, tapi di mana saja. Yang kedua, mengapa Allah memilih Nuh, keluarga Nuh? Karena Nuh memiliki iman yang teguh.
Perhatikan kata bergaul. Kata bergaul di dalam terjemahan lain itu bisa berarti berjalan bersama dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Nuh itu punya hubungan yang baik dengan Allah. Nuh mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Bahkan kalau kita memperhatikan ayat 22, mari kita baca ayat 22, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Artinya apa? Nuh itu orang yang mengerti apa yang Allah perintahkan. Bukan hanya mengerti, tetapi Nuh itu juga apa? Mentaati. Nuh itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Termasuk ukuran-ukuran bagaimana dia membangun bahtera itu. Nuh itu orang yang taat. Nuh itu orang yang tunduk kepada Allah. Dengan kata lain, Nuh itu tidak pernah membantah, Tuhan kenapa aku harus membuat bahtera sebesar ini? Kenapa ukurannya itu harus seperti ini? Enggak. Nuh diperintahkan Tuhan, Nuh punya kepercayaan yang teguh, yang saya katakan dia punya iman yang teguh bahwa ini adalah perintah Tuhan, maka saya harus melakukannya. Inilah kepala rumah tangga yang baik, yang menjalankan misi Allah, yaitu dia membangun imannya dengan iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Saya tadi malam coba membaca teks ini. Kita akan tahu bahwa yang diselamatkan dari bah itu kan bukan hanya Nuh, tetapi dengan siapa? Siapa? Mantunya, anaknya berapa? Anaknya berapa? 3. Mantunya berapa? 3. Luar biasa ya. Dapat anak 3, mantunya 3, lengkap sepertinya. Beres sepertinya pergumulannya ya. Kadang-kadang kan pergumulannya kita kok gak mantu-mantu atau apa ya. Nuh ini seperti itu. Lalu saya merenungkan begini. Kenapa yang diselamatkan ini Nuh dan juga keluarganya? Kenapa keluarganya juga ikut diselamatkan? Pernah tidak merenungkan ini? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 18, karena keluarganya itu kan terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena ayat 18 itu berbunyi demikian. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Memang saya merenungkan, ya itu sudah perjanjiannya Tuhan. Tetapi saya juga merenungkan, ini juga karena Nuh seorang yang bisa diteladani iman. Karena kalau kita lihat cerita secara teliti, tidak pernah istrinya itu melarang atau ngomeli Nuh membangun bahtera, itu tidak pernah. Anak-anaknya, mantu-mantunya juga tidak ada yang mengkomplain. Kalau saya tidak tunjukkan gambar, kalau kita lihat gambar di internet itu, kan Nuh kadang-kadang juga dibantu oleh gambar-gambar orang-orang. Mungkin itu anak-anaknya atau mantu-mantunya yang bantu bangun itu. Artinya apa di dalam bagian ini? Nuh itu bisa mewariskan iman kepada keluarganya. Nuh itu bisa menularkan imannya kepada keluarganya, walaupun keselamatan itu dalam konteks perjanjian Allah dengan Nuh dan keluarganya yang akan diselamatkan. Tetapi saya yakin di sini ada peran Nuh, di mana Nuh itu orang yang bisa menunjukkan imannya kepada anak-anaknya, lalu dia mewariskan imannya. Panggilan misi keluarga Kristen, jangan lupa, kita bukan hanya membuat anak, memiliki anak. Hai laki-laki, ketika engkau menikah, engkau bukan hanya mendapatkan istri pendamping, bukan hanya itu, tetapi kita dipanggil seperti Nuh, menjalankan misi Allah, yaitu apa? Mewariskan iman kepada mereka, sehingga mereka akan bersama-sama diselamatkan.
Memang ada istilah, keselamatan itu masing-masing, tetapi dalam keluarga harus ada rasa tanggung jawab. Apalagi para pria-pria, laki-laki harus punya tanggung jawab. Mewariskan iman itu bukan dari losenya, bukan belajar dari pendetanya, bukan belajar dari sekolahnya, bukan belajar dari guru-gurunya, tetapi mewariskan iman yang utama adalah dari keluarga, dan itu dari orang tua. Sudahkah kita menjalankan misi Allah? Mewariskan iman ini buat anak-anak kita. Jangan mengatakan anakku tak ikut sekolah minggu kok tambah jelek ya. Lihat orang tuanya bagaimana. Anakku nggak ada perubahan ya. Lihat papanya bagaimana, mamanya bagaimana. Anakku kok nggak pernah ke gereja ya. Lihat papanya bagaimana. Tanggung jawab orang tua. Memang kalau sudah besar itu sulit diatur Pak Pendeta. Dia sudah punya pikiran sendiri, tetapi harus tegas kok. Tetap gereja-gereja. Ibadah-ibadah. Harus tegas. Pernahkah kita, walaupun anak kita jauh hari Minggu gini kita, C sudah ibadah, Go sudah ibadah, atau siapa sudah ibadah. Pesan-pesan seperti itu justru buat anak-anak kita itu seperti kalau pesan itu kayak seperti bom atom gitu loh. Bahkan boleh saya katakan kita harus ngomel sama anak-anak kita. Karena apa? Misi keluarga Kristen adalah kita menjalankan misi Allah, yaitu mewariskan iman. Inilah yang dilakukan oleh Nuh, mewariskan iman kepada istrinya, kepada anaknya, kepada mantunya. Karena ini tanggung jawab. Di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, Paulus pernah menyebut ada satu keluarga yang mewariskan iman, yaitu dari nenekmu Lois, ibumu Eunike, dan kemudian diwariskan kepada Timotius. Ini adalah keluarga yang mewariskan iman, mulai nenek, anak, cucu. Keluarga kita dipanggil untuk menjalankan misi Allah, yaitu mewariskan iman. Memang menjalankan misi dalam keluarga itu bisa seperti yang di slide ini, menolong pasangan agar lebih maksimal, bukan cari kesalahan-kesalahannya saja, tapi menolong dia untuk berkarya, ya kan? Kalau keluarga kita punya, istri kita punya titel, punya kemampuan, kenapa tidak diberi kesempatan untuk dia berkarya? Lalu mempersiapkan anak-anak kita menjadi keturunan yang takut akan Tuhan, dan menjadikan keluarga sebagai surga untuk siap anggota keluarga. Ini memang betul. Karena di zaman modern ini banyak keluarga-keluarga yang hidup di tengah-tengah zaman yang mereka tidak tahu kenapa mereka harus berkeluarga. Mereka hanya cari uang, cari uang, cari uang, cari uang, lalu uang itu diwariskan dan selesai. Pikirnya cuma seperti itu. Seharusnya kita sadar. Ketika kita punya anak satu, berarti kita punya tanggung jawab mewariskan iman kepada anak satu. Ketika kita punya anak dua, kita harus mewariskan iman. Anak tiga harus mewariskan iman. Harus seperti itu. Sehingga kita nanti bisa bersama-sama naik bahtera di dalam Yerusalem yang baru. Inilah panggilan kita. Mari kita menjalankan misi Allah di dalam keluarga dengan hidup yang mempunyai spiritualitas yang baik, dengan hidup memiliki iman yang teguh, agar keluarga kita dapat menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Mari kita berdoa. Tolonglah kami Bapa di surga, untuk kami sadar bahwa keluarga kami adalah keluarga yang Engkau kasihi. Kami bersyukur untuk setiap pasangan yang ada di dalam keluarga kami. Kami bersyukur untuk orang tua yang sudah melahirkan kami. Kami bersyukur untuk berkat keturunan yang sudah Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah kami pagi hari ini diingatkan bahwa kami harus memiliki
kehidupan spiritual yang baik, sehingga itu akan menjadi teladan buat keluarga kami, menjadi teladan buat orang lain. Bahkan kami harus mempunyai iman yang teguh, iman di dalam Yesus Kristus yang kami wariskan kepada anak-anak kami, melalui teladan hidup kami, melalui teladan ibadah kami, melalui teladan rohani kami, sehingga anak-anak kami akan mewarisi iman dan mereka akan terus mengabarkan Injil kepada banyak keluarga yang belum mengenal Tuhan. Engkau tahu kelemahan dan keterbatasan kami. Kami tidak ingin terpuruk terus. Kami ingin mengangkat hati dan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan keluarga kami terpecah. Jangan biarkan keluarga kami akhirnya meninggalkan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami mulai dari diri kami sendiri untuk mau berubah, mau dibentuk, mau bangun untuk ingat komitmen kami, panggilan kami, membentuk keluarga adalah keluarga yang menjalankan misi Tuhan di dalam dunia ini. Bukan untuk kesenangan-kesenangan kami, bahkan kesenangan dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga di GKT Ampenan. Tolong setiap kami, agar kami kembali kepada panggilan Tuhan, menjalankan misi di dalam keluarga kami. Kami berseru, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 berbunyi demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian, Aku Berserah. Selalu bersama.
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan, kasih, kemurahan, juga anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memelihara kami, memberkati kami. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini dan kami bersyukur kami juga boleh datang kepadamu membawa persembahan kami di hadapanmu. Mohon Tuhan kiranya berkenan menguduskan, juga memberkati persembahan ini supaya dapat dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pakai juga untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kehidupan kami supaya kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak mari sambil berdiri. Kita mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Soehartoyo. Doksologi. Mari kita serahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Selagi masih diberikan nafas hidup, itu artinya Tuhan mengasihi keluarga kita dan Tuhan punya maksud memberikan misi buat kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang menjalankan misi Allah di dalam dunia ini. Kasih-Nya kita alami, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Kita